Kegiatan praktikum 2 Montur 8 Kemagnetan. 1. Percobaan bentuk medan magnet. Untuk alat dan bahannya yaitu yang pertama, satu buah batang magnet, dan yang kedua serbuk besi, dan yang ketiga adalah kertas karton. Untuk langkah pertama yaitu letakkan batang magnet di atas kertas karton dengan posisi kutub utara di sebelah kanan dan kutub selatan di sebelah kiri. Lalu tutup magnet dengan kertas karton di atasnya. Setelah itu, taburlah bubuk besi secukupnya di atas karton. Terus diketuk-ketuk secara perlahan. Dan terlihat serbuk besi mengelilingi medan magnet. Percobaan kedua yaitu mengubah kutub utara di sebelah kiri dan kutub selatan di sebelah kanan. Kemudian menutup kembali dengan kertas karton dan ditabur dengan serbuk besi di atas karton tersebut. Lalu kita akan menutup kembali secara perlahan. Terlihat serbuk besi mengelilingi medan magnet kembali. Jadi kesimpulannya yaitu setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan yang selalu berpasangan. Garis medan magnet selalu mengarah dari kutub utara menuju kutub selatan. Medan magnet membentuk pola lingkaran di sekitar magnet yang semakin kuat mendekati kutub. 2. Percobaan mengamati gejala medan magnet dengan tujuan untuk menjelaskan pengaruh arus listrik terhadap medan magnet. Untuk alat dan bahan yaitu kabel secukupnya, baterai 4 buah, bola lampu, kompas, dan kumparan tipis. Langkah pertama yaitu susunlah peralatan seperti video ini dalam keadaan saklar, es terbuka. Letakkan penghantar di atas kompas pada posisi sejajar. Untuk langkah yang kedua yaitu alurkan arus listrik ke dalam penghantar dengan menutup saklar es atau arus mengalir jika lampu menyala. Apakah jarum kompas menyimpang? Dan mengapa demikian? Jawabannya adalah ya, jarum kompas menyimpang. Hal ini terjadi karena arus listrik yang mengalir melalui penghantar menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Medan magnet ini berinteraksi dengan medan magnet bumi yang menggerakkan jarum kompas, sehingga jarum berubah arah dari posisi semula. Kemana arah jarum kompas menyimpang? Arah penyimpangan bergantung pada arus listrik dan kaidah tangan kanan. Jika arus mengalir dari bawah ke atas penghantar, jarum kompas akan menyimpang ke kiri. Jika sebaliknya ke kanan, secara umum arahnya mengikuti kaidah tangan kanan atau ibu jari menunjuk arah arus. Jari-jari yang melingkar menunjukkan arah medan magnet yang menentukan arah jarum kompas. Untuk langkah yang ketiga yaitu balik polaritas baterai, kemudian alirkan kembali arus listrik melalui penghantar dengan menutup saklar. Apakah jarum kompas menyimpang? Jawabannya adalah ya, jarum kompas tetap menyimpang. Penyebabnya sama seperti sebelumnya. Arus listrik yang mengalir masih menghasilkan medan magnet di sekitar penghantar, sehingga tetap berinteraksi dengan jarum kompas. Kemana arahnya menyimpang? Arah penyimpangan menjadi berlawanan dengan langkah 2, yaitu jika sebelumnya ke kiri, sekarang ke kanan atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan pembalikan polaritas baterai mengubah arah aliran arus sehingga arah medan magnet yang dihasilkan pun berubah. Untuk langkah selanjutnya yaitu lakukanlah langkah 1, 2, dan 3, tetapi dengan memakai baterai yang dirangkai secara seri. Dan berdasarkan percobaan,
Setelah menggunakan 4 baterai yang disusun seri, jarum kompas tetap menyimpang, namun penyimpangannya menjadi lebih besar atau lebih jauh dibandingkan saat menggunakan 2 baterai. Arah penyimpangan masih mengikuti aturan yang sama, berubah arah jika polaritas baterai dibalik. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, jarum kompas menyimpang karena arus listrik yang terdapat pada kawat tembaga dapat menimbulkan medan magnet. Yang kedua, jika arah arus listrik mengalir sejajar dengan jarum kompas dari kutub selatan menuju kutub utara, jarum kompas menyimpang berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Dan yang ketiga, jika arah arus listrik mengalir sejajar dengan jarum kompas dari kutub utara menuju kutub selatan, kutub utara jarum kompas menyimpang searah dengan arah putaran jarum jam. Dan yang keempat, makin besar arus dan makin dekat dengannya arus itu, maka makin kuat medan magnetiknya. 3. Percobaan mengamati sifat-sifat magnet. Tujuan percobaan ini yaitu mengamati sifat-sifat magnet. Untuk alat dan bahan percobaan kali ini yaitu menyiapkan magnet batang 2, rusa distis, dan benang secukupnya, dan benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet, contohnya yaitu paku. Lalu yang pertama yaitu beri tanda S untuk kutub selatan dan tanda U untuk kutub utara pada kedua magnet yang tersedia. Lalu yang kedua yaitu gantunglah salah satu magnet dengan menggunakan benang yang sudah diikat. Lalu yang ketiga yaitu dekatkan kutub selatan magnet kedua yang dipegang ke kutub selatan magnet batang yang digantung secara perlahan-lahan. Nah, jika kutub selatan dengan kutub selatan didekatkan, maka dia akan tolak-menolak atau menghindar. Jika yang didekatkan adalah kutub utara dengan kutub selatan, maka yang terjadi adalah dia akan tarik-menarik seperti ini. Kesimpulannya yaitu, magnet memiliki beberapa sifat khas, di antaranya kemampuan untuk tarik-menarik benda-benda tertentu, adanya medan magnet di sekitarnya, memiliki 2 kutub utara dan selatan, dan kemampuan untuk saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Sifat magnet juga bisa hilang atau melemah karena berbagai faktor, dan tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. 4. Percobaan cara membuat magnet. Tujuannya adalah dapat membuat magnet dengan cara gesekan, elektromagnetik, dan magnet induksi. Untuk alat dan bahan yaitu klip kertas, magnet batang, kabel secukupnya, baterai, paku besi, dan isolasi. Untuk percobaan yang pertama yaitu membuat magnet dengan cara gesekan. Langkah pertama yaitu siapkan sebuah paku besi yang bukan magnet, lalu dekatkan ujung paku tersebut pada beberapa klip kertas. Bisa dilihat dari percobaan tersebut, paku besi tidak bisa menarik klip kertas dikarenakan tanpa gesekan magnet. Langkah kedua yaitu geseklah paku besi pada sebuah magnet batang dalam satu arah saja secara berulang-ulang, kira-kira 10 detik lamanya. Lalu dekatkan batang paku besi yang telah digosok pada beberapa klip. Dari percobaan tersebut bisa dilihat paku besi dapat menarik klip kertas dikarenakan sudah digesekkan ke magnet. Untuk langkah yang ketiga yaitu lakukan hal yang sama seperti pada nomor 2, tetapi dalam waktu yang lebih lama, misalnya 40 detik. Dari percobaan tersebut,
paku besi dapat menarik di kertas dengan waktu yang lebih lama. Untuk percobaan selanjutnya yaitu membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah lilitlah kawat pada paku besi. Setelah itu, tempelkan kedua ujung kawat kepada baterai, seperti yang ada pada video ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa paku bisa menjadi magnet karena bisa menarik klip kertas. Untuk percobaan yang terakhir yaitu membuat magnet dengan cara induksi. Adapun langkah pertama adalah dekatkan sebuah klip tepat di ujung salah satu kutub magnet batal. Lalu dekatkan lagi sebuah klip kedua tepat di ujung klip yang pertama. Lakukan hal yang sama pada nomor P dan nomor C hingga menggunakan klip sebanyak 3 buah. Dari sini kita bisa lihat bahwa klip pertama dapat menjadi magnet sehingga bisa menarik klip-klip selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah magnet dapat dibuat dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara digesek-gesekkan. Pembuatan magnet dapat dilakukan dengan cara menggesekkan besi dengan salah satu ujung magnet. Semakin banyak gesekan, semakin kuat sifat kemagnetan paku tersebut. Sifat kemagnetan berlangsung sementara. Yang kedua, dengan cara elektromagnetik atau aliran listrik. Arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Magnet yang terjadi karena arus listrik disebut elektromagnetik. Jika arus listrik diputus, sifat kemagnetannya akan hilang. Dan yang ketiga, dengan cara induksi. Benda magnetis yang menempel pada magnet dapat menjadi sifat seperti magnet. Benda ini dapat menarik benda-benda magnetis lainnya. Jika benda dilepaskan dari magnet, maka sifat kemagnetannya akan hilang.